sahabat, ketemu lagi dengan Pak Ahmad dalam pembelajaran daring. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Ahmad ingin bercerita terlebih dahulu bahwa beberapa waktu yang lalu itu ada anak yang WA Pak Ahmad. Kurang lebih WA-nya seperti ini: Pak, saya bosen di rumah Pak, tambah lagi tugas-tugasnya banyak sekali, saya kepingin sekolah saja. Ada lagi yang WA, Pak, saya kalau di rumah nggak dapat uang, nanti kalau membuat tugas juga butuh uang, saya nggak bisa membuat tugas Pak. Ada lagi yang lebih konyol lagi, WA, Pak, alhamdulillah akhirnya passion saya terpenuhi. Passion apa Mas? Itu pemerintah kan menganjurkan untuk kita tetap berdiam diri di rumah. Dan lantas passion kamu apa? Passion saya adalah rebahan di atas tempat tidur Pak. Jadi akhirnya saya merasa bahwa diri saya sangat berguna bagi negara. Bukan begitu ya Mas dan Mbak. Pemerintah itu menganjurkan kita untuk berdiam diri di rumah. Itu tujuannya satu, agar rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini berakhir. Kalau kita berangkat sekolah, kalau kita beraktivitas seperti biasa, itu dimungkinkan penyebarannya sangat cepat. Sehingga pemerintah sudah sangat tepat meliburkan sekolahan dan membuat anak-anak untuk belajar di rumah. Sehingga tidak ada kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ahmad akan bercerita mengenai pendiri Gojek. Dia sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Dia juga mempunyai kekayaan sebesar 142 triliun. Siapa dia? Iya, betul sekali. Dia adalah Nadiem Makarim. Nah, asal kita tahu bersama bahwa Nadiem Makarim ini menciptakan Gojek. Nah, Gojek ini adalah aplikasi ojek berbasis online atau daring. Jadi setiap pengguna ojek online ini tinggal di rumah saja, tinggal pesan lewat ponselnya. Nanti tukang ojeknya akan datang ke rumah kita dan mengantarkan kita kemanapun. Nah, Nadiem Makarim ini di usia yang masih relatif muda, yaitu 35 tahun, dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia di umur 35 tahun. Bukan terkaya nomor satu sih, tapi dia termasuk jajaran orang-orang hebat yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Anwar Makarim lahir pada tanggal 4 Juli 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang pengacara terkemuka dan ibunya adalah seorang penulis lepas. Awalnya Nadiem Makarim sekolah di Jakarta. Namun saat SMA ia pindah ke Singapura dan lulus tahun 2002. Kemudian ia melanjutkan studinya di jurusan hubungan internasional di Brown University dan lulus tahun 2006. Kemudian dia melanjutkan ke Harvard University dan mendapatkan gelar Master of Business Administration di sana. Selepas dari sana dia pulang ke Indonesia. Di Indonesia dia mendirikan perusahaan yang bernama Zalora. Nah, untuk mendukung mobilitasnya, si Nadiem Makarim ini dia lebih suka memilih ojek daripada bus ataupun mobil pribadi. Karena dengan menggunakan ojek, dia bisa cepat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain tanpa terjebak kemacetan. Lama menggunakan jasa ojek, akhirnya dia melakukan riset kecil-kecilan. Dari hasil wawancara tukang ojek langganannya, dia mendapatkan informasi bahwa kebanyakan tukang ojek waktu mereka dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Dari sini dia berpikiran dan mendirikan Gojek tahun 2010. Anak-anak yang hebat, tadi Pak Ahmad sudah bercerita mengenai biografi seseorang. Nah, pada kesempatan pembelajaran daring kali ini kita akan membahas mengenai biografi. Apa sih biografi? Dan bagaimana strukturnya? Mari kita lihat penjelasan yang berikut ini. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan. Selanjutnya adalah struktur teks biografi.
Yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah tahapan bagian pengenalan suatu tokoh. Bisa berupa nama, alamat, tempat tanggal lahir, nama orang tua, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua adalah peristiwa dan masalah. Pada tahapan ini dikemukakan bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa yang menyenangkan, yang menegangkan, maupun menyedihkan. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini adalah tahapan penutup yang berisi mengenai pandangan penulis terhadap tokoh yang dikisahkan. Dan reorientasi ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak ada. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks biografi. Berdasarkan sisi penulis dibagi menjadi dua, yaitu biografi yang ditulis oleh orang lain, dan yang kedua adalah autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Berdasarkan penerbit dibagi juga menjadi dua, yaitu buku sendiri dan buku bersubsidi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan persoalan yang dibahas dibagi menjadi tiga, yaitu biografi politik, biografi intelektual, dan biografi yang berdasarkan jurnalistik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama adalah kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya adalah dan, atau, tetapi, sehingga, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang kedua adalah rujukan kata. Rujukan kata yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain kata rujukan benda atau hal, contoh, ini, itu, tersebut. Kata rujukan tempat, contoh, di sini, di sana, di situ. Kata rujukan orang, contoh, dia, ia, beliau, mereka, nya, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah adanya peristiwa, waktu, dan tempat. Di dalam teks biografi terdapat kata-kata yang berfungsi yang menunjukkan peristiwa, waktu, tempat yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir adalah kata kerja. Kata kerja atau yang lebih dikenal verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja ini dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenisnya. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang berarti kata kerja ini belum mengalami pengimbuhan baik awalan, akhiran, ataupun sisipan. Contohnya adalah adil, ambil, ajak. Kata kerja berimbuhan. Kata kerja berimbuhan merupakan kata kerja yang sudah mengalami penambahan, baik berupa awalan, akhiran, maupun sisipan. Contoh, mengambil, mengadili, mengajak. Anak-anakku yang hebat, itu tadi penjelasan mengenai biografi. Semoga apa yang kita pelajari melalui daring ini bermanfaat bagi kita semua. Pak Ahmad doakan kita semua sehat walafiat, terhindar dari virus corona. Semoga saja pandemi virus corona ini segera berlalu dan kita bisa bertemu seperti sedia kala. Tetap di rumah, jaga kesehatan, karena bersama kita bisa perangi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.